Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 23 April 2023, merupakan hari yang baik, bulan yang elok, waktu yang mustarih, tepat pada hari raya yang ketiga bagi saya, karena saya melaksanakan hari raya itu pada tanggal 21 itu hari Jumat kemarin. Sedangkan yang menutupkan perintah itu hari Sabtu baru sholat Id. Sekarang saya ingin berbicara selaku pembina atau Dewan Penasehat dari Lemtari, Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Organisasi ini memang bertujuan untuk melaksanakan adat dan hukum adat yang berlaku di tiap-tiap daerah di Indonesia ini. Indonesia ini ada 19 hukum adat yang dibagi oleh Bapak Hukum Adat yang disebut dengan Profesor Dr. Peter Karnolis van Vollenhoven, orang Belanda. Nah, dia membagi Indonesia ini pada 19 wilayah hukum adat. Jambi ini termasuk dalam wilayah hukum adat Melayu. Tapi Jambi ini adalah spesifik dia, karena hukum adat Jambi ini barangkali salah satu hukum adat di Indonesia ini yang paling sistematis, paling ilmiah, dan sesuai dengan akal sehat. Nah, kalau kita mau menegakkan hukum adat Jambi itu ada beberapa hal yang sangat penting. Pertama, kita mengenal ilmu dulu, ilmu hukum adat Melayu Jambi itu. Di Melayu Jambi ini hanya saya yang menulis buku ini, buku Sumpit Gading Dama Itu Hukum Adat Melayu Jambi. Buku ini hasil penelitian saya selama 48 tahun, hasil studi banding selama sejumlah 6 provinsi Jambi, 6 provinsi. Jadi di mana saya bertugas sebagai seorang hakim, saya selalu mengadakan penelitian adat. Hanya saya menulis buku ini. Kemudian buku ini sebenarnya untuk saat ini bisa dikatakan buku ini sebagai kitab suci dari hukum adat Jambi. Kenapa? Karena tidak ada hukum adat atau buku hukum adat di Jambi yang lengkap. Buku hukum adat ada bercerita tentang budaya, tentang perkawinan dan warisan. Misalnya kalau kita lihat datang kelam, ya itu kita lihat. Tapi tentang hukum pidana, tentang hukum adat, bagaimana pidana adatnya, bagaimana perdata adatnya, bagaimana hukum tata negara adat, itu tidak ada. Jadi dalam buku inilah bisa diketemukan itu. Nah, di samping buku ini saya juga menulis tentang hukum pidana adat. Nah, ini dia. Hukum pidana adat ini atau berjudul KUHPA. Kitab Undang Hukum Pidana Adat. Itu ada 20 pasal. 20 pasal hukum pidana adat yang tertulis di sini. Itu cakupannya lebih luas daripada kitab Undang Hukum Pidana yang 569 pasal yang kita pakai hari ini, yang ditegakkan oleh kepolisian, oleh kejaksaan dan pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, saya juga menulis buku ini, buku tentang peradilan perdamaian desa. Kenapa? Karena peradilan adat
itu sudah dihapus oleh pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 DRT 51. Tetapi tokoh-tokoh adat Jambi, baik yang duduk di LAM maupun di luar LAM, tidak ada yang mengerti satupun. Nah, ini saya tulislah buku ini satu tentang undang-undang pidana adat, yang kedua tentang cara mengadili. Jadi kalau mengadili peradilan adat, mengadili perkara adat itu harus disesuaikan dengan syarat-syarat yang ada di wilayah Jambi. Itu pertama. Nah, yang kedua harus mengerti tentang perangkat adat untuk melaksanakan adat. Pertama ada ilmu. Nah, ilmu hukum adat Jambi yang saya bilang tadi ada dalam buku ini. Hukum adat Jambi itu persis seperti hukum negara. Kalau negara Indonesia punya Pancasila. Pancasila itu sumber hukum dalam negara Republik Indonesia ini. Maka hukum adat Jambi itu punya pucuk undangan 5 namanya. Pucuk undangan 5 itu adalah sumber hukum adat Jambi. Isinya apa? Isian tres sama batu, 2 cermin gedang mendak kabur, 3 lantak dalam lantak goyah, 4 katup mepakat, 5 tak lapuk hujan, tak lekang depan. Nah, itu sumber hukum sama dengan Pancasila dalam negara. Nah, itulah sumber hukum dalam negara Melayu Jambi dahulu, dan itu masih dipakai sampai sekarang. Kemudian negara mempunyai undang-undang dasar, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semua hukum di Indonesia ini harus, itulah hukum pokok, hukum dasar, tidak boleh bertentangan dengan itu. Nah, di dalam hukum adat Jambi juga ada yang disebut dengan hukum dasar. Hukum dasar dalam hukum adat Jambi itu ada 4. Pertama, adat yang teradat. Kedua, adat yang teradat. Yang ketiga, adat yang diadatkan. Yang keempat, adat istiadat. Nah, itu hukum dasar. Kemudian kalau negara Republik Indonesia ini ada Pancasila, ada undang-undang dasar, kemudian ada undang-undang, ada KUHP, ada tentang pertambangan, ada tentang KUHP, tentang perikanan, tentang bumi dan air, macam-macam. Ribuan ratusan undang-undang telah dibuat itu, baik bidang pidana maupun perdata atau pemerintahan. Nah, kalau di dalam hukum adat Jambi juga seperti itu. Di bawah pucuk undang-undang ini, di bawah pucuk Paramatius, hukum dasar yang 4, adat yang 4, ada 9 hukum adat. Nah, itulah yang disebut dengan hukum perorangan, hukum perikatan, hukum perkawinan, hukum pewarisan dan hukum tanah rimba dan air, undang rajo, undang kampung, undang lari jaju dan undang 20. Nah, ini pembagian dari hukum adat Jambi hanya 9. Nah, maka itu kalau kita sudah mengerti hukum adat dan memahami hukum adat yang 9 itu, ini semua ada di sini, sudah jelas di sini. Bagaimana itu undang itu, bagaimana hukum dasar itu, bagaimana pembagian yang 9 itu sudah jelas itu semuanya. Maka saya katakan, inilah kitab suci dari buku hukum adat Jambi yang ada saat ini di Jambi. Selain dari buku ini, tidak ada satu buku pun di Provinsi Jambi ini yang lengkap menguraikan tentang hukum adat, baik di bidang perdata maupun di bidang pidana adat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di setiap desa harus ada dubalang berempat gedang bertujuh sebagai alat, sebagai penegak hukum adat. Tidak bisa menegakkan hukum adat tanpa ada dubalang. Nah, dubalang berempat gedang bertujuh itu sama dengan polisi dan jaksa dalam negara. Karena di dalam video saya yang lain sudah saya jelaskan fungsi dubalang itu ada 4, wilayah tugasnya ada 4, sudah jelas, sudah terbukti itu. Nah, dubalang inilah yang melaksanakan hukum adat. Nah, misalnya dalam perkara pidana, ada satu kasus orang lapor sama dubalang proses, apa bisa dia selesaikan atau tidak. Kalau tidak, maka dia minta kepada peradilan perdamaian desa untuk bersidang.
oleh pemangku adat, dibukalah sidang. Nah, di dalam sidang Dubalang membawa Carano Sirih. Nah, ini harus keren. Carano Sirih. Nah, Carano Sirih ini lambang jiwa raga orang Melayu Jambi yang ditetapkan di Bukit Cibintang dulu, kemudian dimasukkan dalam perda. Nah, kemudian ini keris lambang kepahlawanan, lambang kekuatan, lambang tulang orang Jambi. Nah, keris ini diletakkan di atas Carano Sirih. Nah, di atas Carano Sirih ini dia berfungsi di dua. Kalau di dalam perkara pidana misalnya, nah ini kita angkat. Kalau dalam perkara pidana, dalam pidana adat, maka Carano Sirih Nampan yang diletakkan keris sebilah di atasnya berfungsi sebagai surat dakwaan yang diajukan oleh pemangku adat di sidang peradilan perdana desa. Begitu. Lalu di sidang itu, Dubalang Berpat sedang bertujuh tadi selaku jaksa penuntut umum, dia mengatakan kami mengangkat Carano Sirih ini. Kok tinggi Pusako Rajo, kami dulu dengan pujo dan sebatang. Kok rendah Pusako Rajo, kami kau dengan keris dan sebilah. Usut minta usai, keruh minta jernih. Ini ada kasus yang terjadi, dipaparkan kasusnya ini itu. Nah, kami minta kepada para hakim adat untuk menjatuhkan, untuk memeriksa perkara ini. Kok tahanlah orang ini tepo, kok putih tahanlah kesah, jatuhkan hukum kepada orang yang kami ajukan ini. Nah, ini dengan ini. Nah, jadi ini berfungsi sebagai surat dakwaan dari jaksa penuntut umum atau Dubalang Berpat Gedang 27 selaku jaksa penuntut umum dalam perkara adat di sidang peradilan perdana desa. Ini fungsinya. Jadi harus ada Dubalangnya, harus ada kerisnya, harus ada Carano Sirih Nampannya. Demikian pula kalau terjadi perkara pidana, perkara perdata di bidang adat. Misalnya ada orang hutang piutang, ada A berutang dengan B sudah sekian tahun, hutangnya 20 juta tidak dibayar-bayar, nah, dia menuntut, maka diangkat di Carano Sirih ini tadi. Ya, kumpulkan orang tua cerdik pandai hakim adat Dubalang Berpat Gedang 27. Nah, dalam sebuah desa itu dikumpulkan, diletakkan semua minuman dan makanan. Jadi dia katakan silakan minum dulu. Kemudian lalu dia bilang sama nenek mama, diangkat keris ini oleh si yang mengajukan acara ini. Di dalam adat disebut dengan menengahkan siri. Menengahkan siri itu sebenarnya mengajukan surat dakwaan, surat gugatan kepada pemangku adat. Lalu diangkat ini, mana pemangku adat karena Pusako Rajo disauk dengan puju dan sebatang. Kok tinggi Pusako Rajo kami sauk dengan kalau tinggi Pusako Rajo kami dulu dengan puju dan sebatang. Karena Pusako Rajo kami sauk dengan keris sebilah. Usut minta usai, keruh minta jernih. Adapun kasus kami ini si A berhutang kepada kami sekian jumlah dan sekian tahun dia tidak mau bayar. Nah, sekarang kami minta kepada pemangku adat untuk memaksa si A itu atau ambil hartanya, dijual untuk membayar hutang kepada kami. Nah, begitu. Demikian juga kasus-kasus lain, misalnya kasus masalah tanah, masalah sawah, masalah pembagian harta waris yang mungkin tidak adil, yang ditutup oleh salah satu pihak, itu perkara perdata. Nah, jadi Carano Sirih Nampan ini yang ada keris di atasnya diajukan kepada pemangku adat, maka disebut dia surat gugatan. Nah, di dalam perkara adat, baik pidana maupun perdata, ada acara sidang adat itu ada namanya ada dua acaranya. Pertama disebut dengan Tupak Batano 1, yang kedua disebut dengan Tupak Batano 2. Nah, misalnya dalam perkara pidana ada orang yang digugat dan dinyatakan oleh Dubalang Berpat Gedang 7 bersalah, lalu diajukannya keris ini tadi dengan Carano Sirih Nampan dalam sidang tadi. Kok tinggi Pusako Rajo disauk dengan puju dan sebatang, karena Pusako Rajo disauk dengan keris dan sebilah.
dia minta ikut daftar ini. Nah, oleh pemangku adat sebagai ketua sidang peradilan perdamaian desa dan bersama dengan hakim adat, ingat hakim adat itu orang gedang. Orang gedang itu artinya orang punya gelar. Tanpa punya gelar berarti ada SIM, tidak boleh. Gelar itu ada 5. Pertama gelar keturunan, yang kedua gelar tanda gedang. Gelar tanda gedang itu biasanya diberikan ketika kawin, tapi kalau tidak sempat mungkin bisa di acara lain. Nah, itu yang disebut di Jambi ini kecil banamu gedang bergelar. Orang kecil namanya disebut. Orang gedang gelarnya kalau tidak bergelar ya orang kecil. Nah, itu artinya. Kemudian ada disebut dengan gelar jabatan, gelar bupati, gelar rio, gelar mangku, itu gelar jabatan. Kemudian ada gelar raja Jambi dulu bergelar semua itu sampai yang terakhir Sultan Taha itu gelar. Nah, kemudian ada gelar kehormatan. Gelar kehormatan itu diberikan kepada orang yang untuk mengingat jasanya, seperti orang Jambi memberikan gelar kepada Presiden Yudhoyono dulu. Nah, banyak. Dan ada juga tokoh adat yang lain yang diberi gelar oleh lembaga adat. Nah, begitu anunya. Jadi memberikan gelar kepada tokoh masyarakat, dan tokoh ini berjasa kepada pembangunan atau kepada masyarakat adat. Nah, itu disebut dalam perda. Jadi kalau tidak ada jasa kepada masyarakat dan kepada adat, tidak bisa. Berarti kurang syaratnya memberikan gelar adat. Nah, begitu. Nah, jadi 5 gelar itu. Nah, jadi hakim adat harus ada mempunyai 5 gelar itu, salah satunya baru boleh menjadi hakim adat. Nah, itu dalam perkara pidana tadi. Maka dalam sidang tadi, orang yang didakwa oleh Debalang berempat sedang bertujuh dengan sejelas keris nampan, lalu dipanggil mereka. Lalu dipanggil, lalu ditanya, betul kamu apa yang dikatakan oleh jaksa? Betul Pak. Nah, kalau betul tidak dibaca lagi. Ini namanya sidang adat tupak bertemu satu, langsung orang membicarakan hukumnya dari betul. Gitu. Tetapi kalau dalam dipanggil tadi, dia mengatakan tidak benar itu Pak Jaksa salah, apa Debalang salah, tidak benar itu apa yang didakwakan. Nah, pemangku adat mengatakan kalau tidak benar, kamu adukan serius nampak apa nama itu kumpulkan orang tua tadi pernah tegakkan diri kamu mengintip diri jaksa ini. Nah, maka si tersangka tadi menengahkan diri dengan cara serius nampak dengan kesebelah di atasnya. Artinya ada 2 keris. Satu keris yang dipindahkan dari Debalang dipegang oleh pemangku adat. Yang kedua keris dari si terdakwa tadi yang dipegang oleh pemangku adat. Berdasarkan 2 keris ini, inilah dasar dari pemangku adat untuk membuka sidang peradilan perdamaian desa. Jadi harus ada 2 keris. Nah, gitu. Demikian juga kalau dalam perkara perdata ada orang yang mengajukan perkara. Lalu dia mengatakan di depan pemangku adat, tinggi Sukorajo kami juluk dengan tujuh dan sebatang, renah Sukorajo kami tahu dengan keris sajalah. Ini masalah kan saya punya tanah dipegang oleh A itu sekian 10 tahun. Itu tanah nenek kami dulu. Maka itu kami yang punya. Tolong Bapak pemangku adat ambil tanah itu serahkan kepada kami. Nah, oleh pemangku adat yang waktu itu di acara ini biasanya juga dipanggil suku Tenganan daripada orang yang di tengah kiri. Sudah tahu kan? Nah, kamu kan suku Tenganan dari si A tadi. Nah, kalau benar apa yang digugat oleh si B ini, ya laksanakan, tidak usah perkara. Tapi kalau tidak, impeach orang ini. Nah, maka si yang suku Tenganan daripada orang ini mengatakan, kalau nak kami ulurkan, nak kami jalankan, ayi nak kami ulurkan. Artinya dia ingin akan memberitahu dulu kepada sanak saudara dia atau keponakan. Nah, beberapa hari kemudian itu si suku Tenganan tadi datang kepada pemangku adat mengatakan tidak benar dia mengatakan bukan tanah dia. Bukan tanah si pengintip itu yang menengahkan diri, tapi tanah dia betul lah. Lalu dia menengahkan diri lagi. Nah, lalu dikatakannya, dibuat acara lagi, diundangnya
pemangku adat, Debalang Berpat, Gedang Ketujuh, anak jantan, anak betina ke rumah dia atau ke tempat. Itu juga tindakannya pilih ini. Kok tinggi Sekorajo, kami dulu dengan tujuan selatan. Kok rendah Sekorajo, kami tahu dengan karisma sebilah. Khusus kita usai terus minta gini. Kami minta ditolak sirik senampan dari si A itu yang mengatakan tanah yang kami pegang itu tanah Iyo. Itu tidak benar itu. Itu tanah kami. Dulu tanah kami, sekarang tanah kami, tanah kami. Nah, keris ini dipegang oleh pemangku adat. Yang pertama tadi sirih dari yang mengenakan sirih, yang kedua sirih dari keris dari yang mengikuti sirih. Jadi orang yang menengahkan sirih pertama namanya surat gugatan, orang yang mengikuti sirih namanya surat jawaban dalam perkara perdata. Nah ini fungsinya. Jadi ini harus dimengerti kalau kita mau menegakkan hukum adat Jambi. Tidak boleh kita menegakkan hukum Jambi tanpa melalui prosedur. Ada orang yang bersalah. Oh kamu salah ini kamu bayar uang 5 juta untuk cuci kampung, tidak benar. Semua hukum yang dijatuhkan oleh hakim peradilan desa harus di dalam sidang peradilan, tidak boleh di luar itu. Kalau di luar itu berarti mengadakan pemilu. Nah begitu anunya. Jadi ada proses untuk melaksanakan hukum adat, harus dijalani proses hukum adat. Hukum adat itu adalah hukum positif yang diakui oleh negara Republik Indonesia, diatur dalam pasal 18B yang Undang-Undang 45 yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat termasuk Lentari. Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan tidak bertentangan dengan hukum negara. Nah itu. Nah jadi kenapa peradilan adat belum dihapus? Karena peradilan adat dulu hakimnya tidak disumpah, saksi tidak disumpah, mana bisa? Hakim pengadilan negara ini, pengadilan negeri, pengadilan agama, tun dan sebagainya disumpah. Jangankan hakim garis saja disumpah. Tapi kok hakim ini yang menjatuhkan hukum dalam bidang pidana adat dan perdata adat itu disumpah? Salah, bertentangan dengan hukum negara. Yang kedua, saksi dalam perkara adat selama ini tidak disumpah. Mana bisa dipercaya? Saksi itu wajib disumpah, tidak disumpah tidak bisa diterima menjadi saksi. Tidak begitu. Maka dengan tidak disumpahnya hakim, tidak disumpahnya saksi dalam perkara adat, maka perkara adat itu dihapus tahun 50. Nah, yang sekarang boleh kita laksanakan adalah peradilan perdamaian desa. Harus ada di Debalang Berpat, Gedang Ketujuh, harus ada Sarana Senampan dan keris sebilah. Kalau tidak ada Debalang Berpat dalam satu desa, tidak boleh bersidang adat. Tidak benar itu. Kenapa tidak boleh? Karena undang-undang sudah mengatakan kalau tidak memenuhi persyaratan maka boleh dibawa ke pengadilan negeri melalui pasal 5 ayat 3 huruf B Undang-Undang nomor 1 TRT 51. Jadi waktu orang menghapus peradilan adat itu sudah ada jalan keluarnya. Kalau tidak mau peradilan perdamaian desa, silakan pengadilan negeri. Orang curi telur, orang berselingkuh dan sebagainya bawa ke pengadilan negeri, gitu. Nah, kalau tidak, kalau kita mau mengadili secara adat dalam desa harus ada Debalang Berpat, Gedang Ketujuh, harus ada peradilan perdamaian desa, harus mengerti hukumnya, apa pasal yang dilanggarnya, apa hukum yang dalam pasal tersebut, nah begitu. Nah, itulah salah satu persyaratan kalau kita mau menegakkan hukum adat melalui Jambi ini. Pertama, kita harus mengerti tentang hukum adatnya. Yang pertama yang saya tulis di sini, walaupun di luar ini banyak, tapi ini merupakan kitab suci yang lengkap untuk dasar kita menjatuhkan hukum atau pengetahuan kita mengenai hukum adat Jambi. Yang kedua harus ada Debalang Berpat, Gedang Ketujuh. Yang ketiga harus di satu desa itu ada peradilan perdamaian desa. Harus ada sarana senampan, harus ada keris sebilah untuk perangkat sidang adat. Begitu cara menegakkan hukum adat di Melayu Jambi ini. Kalau kita mencintai hukum adat Melayu Jambi yang sudah ditetapkan oleh Raja Jambi
pada tanggal 16 Juli 1502 Masehi atau tanggal 1 Muharram 908 Hijriah. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bagi anggota dan pengurus Lemtari dapat memahaminya, karena Lemtari baru berdiri. Kita perlu bersinergi untuk menegakkan hukum adat. Yang pertama, Lemtari perlu dulu setiap anggota Lemtari itu harus ada gelar. Tanpa gelar tidak mungkin. Jadi gelar adat untuk Lemtari itu gampang saja. Gampang memberikan gelar. Gelar Tano Gedang. Jadi kecik benamu gedang bergelar. Karena kalau tidak ada gelar, kita tidak boleh menyebut kecik benamu gedang gelar. Di dalam hukum adat Besani Sara itu melanggar surat Sof, melanggar Al-Quran, surat Sof, surat 61 ayat 2 dan 3. Kabura maktan indallahu antaqulu lima taqulu ma la taf'alun. Sangat dibenci di sisi Allah kita menyebut sesuatu tetapi kita tidak melaksanakan. Kita menjadi pengurus adat tetapi kita tidak bergelar adat. Itu kita namanya kita anak kecil. Nah begitu. Jadi tidak boleh. Jadi anggota Lemtari kalau mau menentukan gelar untuk setiap orang, nah nanti saya bantu untuk bagaimana cara memberikan gelar dan bagaimana mengukuhkannya secara adat. Jadi setelah itu baru kita mengadakan pelatihan atau kita mengadakan membentuk barang berempat dan bertujuh di setiap desa di Provinsi Jambi supaya bisa melaksanakan hukum adat. Tanpa barang berempat sudah bertujuh tidak bisa menegakkan hukum adat, dan harus ada Cerano Ciri Senapan. Nah, harus ada keris. Nah, begitu. Cerano ini kan ditetapkan di Desa Sungkang, dimasuk ke dalam Perda nomor 169. Nah, begitulah apa orang tua termasuk pendiri provinsi dulu. Nah, kita sekarang kan tinggal melaksanakan saja. Capek nenek moyang kita membuat hukum adat jamin. Orang rapat di hutan 14 hari lamanya. Sekarang orang rapat di hotel. Jadi toh kita tidak mau juga melaksanakan. Kadang-kadang dapat honor dari pemerintah, dari organisasi, tapi kita tidak mau belajar. Nah itu kesalahan kita sendiri. Baik, barangkali itu saja yang saya dapat sampaikan. Sudah saya paparkan segalonan dapet, sebaris tak lupa setitik dahilan, adonan talindung di balik daun. Tinggal di huruf akal lamu, bukan memelau panen di lekuk, bukan bakwa mandi bakupai, belum batisi mandi ke laut. Kok hapat suko dicurang, kok jarang suko disisip, suko diuleh panjang di kampung liba, alam terkembang menyudahi. Tamat kaji kitab diliput, tamat gayung pedang diletak. Terserah kepada ombak dan asah samo belunyu, batal samo diampang. Terserah kepada ombak dan batabung, angin dan bakuhun. Di situ sisik selungut tulang batimun yang tinggal untuk nan pandai. Sisi air bisa bertahu orang sekapal duduk temenung dalam kelam hidup berlaku. Yang setitik jadikan laut, yang sekepal jadikan gunung. Alam berkembang jadi guru, balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan. Alam terkembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, dan segala yang salah dari saya Mukhtar Agus Alif Esa, Adipati Cendiku Amul dan Torajo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.